warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kota Palembang. Apa juga kabarnya pada pagi hari ini? Senang nian Cak Biasa dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kami datang nak ngawani pemirsa galo-galo untuk nunjuk ke segala informasi, segala updatean. Untuk edisi hari ini di Jumat 10 Januari 2025 ada aku Cik Erika Aziz dan aku Cek Mutia. Senang nian pagi ini kami duet maut ya pemirsa. Dua darah. Dua darah. Ya. Tapi ternyata tidak cuma kita berdua baik. Ternyata ada lagi. Ada lagi. Yang lebih spesial. Betul. Sosok yang menurut aku cukup menginspirasi beberapa anak muda di Palembang. Udah ada apa ya? Udah ada asing lah. Betul. Udah familiar. Dan juga karena ini kan 2025 Cek Mutia ya. Jadi kan ini adalah tahunnya untuk lebih mengemansipasi. Nah, emansipasi wanita. Maju. Bukan tidak Cak itu, lagi lanjutan. Oke. Mungkin kita langsung baik kali ya? Iya, kita sapa dulu bintang tamu kita pada pagi hari ini ada Anis dari MCI 10. Halo, Pagi Kak. Pagi. Mbak Anis agak marah dikit. Maju dikit ya. Oke. Nggak gitu kan. Oke, sip. Jadi kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Kak. Masih bangun tidur ya pagi-pagi ya. Bener. Luar biasa sama kan kita kompak ya bertiga. Kita boleh bikin boleh. girl band. Boleh ya. Tapi pemirsa sekalian, pagi ini kami nak bikin grup penyanyi, tapi kita nak ngobrol-ngobrol tentang kisah perjalanan Anis ini membentuk usahanya di bidang kuliner F&B. Nah, kalau di Palembang ini, kalau sosok Anis nih, produk-produknya sudah cukup familiar ya, bahkan sudah juga buka di cabang di beberapa kota. Dan kalau misalnya memang pemirsa galo-galo galak beredar, pasti pernah jingok lah istilahnya tuh restonya Mbak Anis ini dewe. Dan juga Mbak Anis ini merupakan sosok yang sangat inspiratif karena masih muda banget, caknya lebih kecilan Mbak Anis dibanding kita ya umurnya. Tapi dia sudah melalang buana sampai ke kompetisi nasional. Dan itu luar biasa. Jarang nian kan ada budak-budak muda yang benar-benar berambisi bahwa aku nak sampai ke nasional kan. Iya kan. Beda. Sekarang kita nak dengar ke ceritanya cak mano Anis awalnya yang menginspirasi Anis sampai memutus untuk ini caknya passion aku di food and beverage, aku pengen jadi chef gitu. Sebenarnya tuh Kak, kalau passion nih, mengenai passion dan cita-cita menjadi chef tuh udah lama Kak. Bener-bener dari SMP tuh mungkin udah tahu Kak, kayak aku tuh kayaknya nanti pengen jadi chef gitu kan. Nah cuma pas setelah lulus SMA, pas SMA tuh memang bergelut di bidang akuntansi Kak. Jadi memang pas kuliah malah masuknya tuh ke akuntansi. Kemarin tuh di UI, jadi kayak dapet di UI terus kayak orang-orang kan pasti kayak sayang lah nggak diambil gitu kan. Padahal tuh deep down tuh beneran sadar sih kayaknya aku tuh pengennya menjadi chef gitu kan. Akhirnya sempat kuliah dulu, tapi setelah sempat coba kantoran juga Kak awal-awal. Cuma justru pas semakin dijalanin semakin nolak gitu loh, kayak dari dalam diri tuh kayaknya passion aku tuh bukan ini deh, kayaknya passion aku tuh apa ya. Akhirnya sempatlah waktu itu pertama kali open order Maju Pajo, akhirnya kayak oh bener sih, kayak ngerasa nyaman Kak. Jadi kayak walaupun masak sendiri pas awal-awal itu kan dari pagi sampai malam tuh nggak berasa capeknya karena kayak emang sesuai passion gitu kan. Akhirnya aku sempat juga ambil sekolah masak. Setelah sekolah masak makin nih Kak, ternyata semakin di jalan itu makin seneng ya. Iya, makin membara gitu kan. Biasa kan orang-orang kayak dijalanin bingung gitu, ragu. Kayak pas aku jalanin kantoran kan, ternyata pas jalanin menjadi tukang masak tuh semakin hari itu semakin on fire gitu. Jauh lebih membahagiakan jauh lebih bahagia, jauh lebih pengen lagi. Akhirnya setelah sekolah masak itu tuh mulai kayak circle pertemanan tuh kan bahasannya mulai makanan, mulai chef ini, mulai restoran ini, mulai sampailah ke master chef. Bahasan tuh kalau misalnya di kelas tuh kayak nonton nggak sih master chef yang kemarin, nonton nggak sih. Akhirnya tuh jadi apa ya Kak, kayak attraction sendiri gitu, kayaknya master chef ini nih pengen deh ngelihat hari demi hari episodenya, jadi kayak terpacu kan. Akhirnya alhamdulillah lulus dari sekolah masak itu pertama kali audisi langsung dapet. Karena kan memang lumayan banyak ya Kak yang sampai 3, 4, 5 kali. Alhamdulillah tuh bener-bener kayak bener-bener dipermudah gitu jalannya, kayak abis lulus terus beda berapa selang
2 bulan mungkin cuma dari lulus sekolah langsung audisi. Langsung. Gila. Oke, luar biasa. Jadi kalau uji wong Plembang lah suratan di Benar, lah sudah jalan nyonian. Lah Meskipun jalan dipaksa ke Dio ini disuruh bedah buku, ternyata lebih pengen bedah iwa. Iya kan? Benar-benar. Beda sudah jalannya. Ekonomi ujung-ujungnya balik ke Tetap dapur. balik ke Masak. dapur. Nah untuk Nisa dewek ini, memang dari kecil hobinya masak atau cak mano sebenarnya? Sebenarnya memang dari kecil hobi sih Kak, Mm-mm. hobi masak. Tapi kayak dulu tuh ngerasanya sekedar masak bela di rumah gitu kan, Oke. karena kan kayak nggak pernah terpikirkan itu buat menjadi profesi gitu loh Oke. Kak. Dan setelah Master Chef itu tuh banyak banget sih peluang baru yang kebuka, dan pokoknya semakin aku menjalani dunia di dapur tuh semakin hari semakin sparknya semakin ada Semakin gitu loh. menjadi-jadi ya. Makin kayak aku suka banget sih dunia ini, aku pokoknya pengen ini pengen itu, banyak sih Kak. Oke, Maunya. itu start dari umur berapa Nisa belajar masak kalau boleh tahu? Kalau belajar masak tuh sebenarnya kalau zaman dulu sotoy-sotoyan ya Kak. Kalau zaman dulu kan pas kecil belum lah YouTube gitu kan, belum banyak kayak sekarang. Jadi kayak cuma mungkin kayak kalau ke Gramedia beli buku resep, hal-hal yang seperti itu. Terus kayak pas udah lulus kuliah tuh mulai nih Kak, mulai ada Google, mulai ada YouTube kan. Jadi kayak semakin mudah, semakin gampang kan kayak lihat orang masak apa kita masak juga. Cuma otodidak sih Kak, sebelum aku sekolah masak tuh ya learning by doing aja. Oke, berarti dari zaman-zaman sekolah bener ya SMP Memang gitu-gitu udah. ya. Kebetulan aku bukan SMK sih, SMA di Kumbang kan. Di Kumbang tuh juga ada kelas kuliner memang. Jadi kayak setiap kelas kuliner tuh semangat sih Kak, semangat banget dibanding pelajaran Nisa lain. ini pasti hobinya juga makan ya? Iya, pasti. Wah, hobi masak biasanya hobi makan. Karena dia pasti nak nyicipi apa yang dimasaknya. Tapi sudah masak berhenti dan nak makan lagi biasanya kan. Makan terus sih Kak. Iya, tetap ya. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang inspirasi Nisa Dewe, ada nggak beberapa chef atau sosok wong yang menginspirasi Nisa sampai bisa sekuat ini, sehappy ini menjalani profesinya as a chef? Sebenarnya kalau itu berganti-ganti ya Kak. Ya. Pas dulu aku sekolah itu tuh zaman YouTube baru-baru awal itu tuh ada namanya kayak Chef Yuda Bustara. Nah itu kan Yuda zaman dulu Bustara. tuh baru itu bae kan. Jadi kayak selalu tuh nonton itu kayak bener-bener ngefansnya. Setelah itu pas Master Chef Arnold aku ngefans banget sama Yang Chef paling Arnold. ganteng ya, yang diambil, yang Asik paling gitu kan, unyu, Kak. Asik baik. banget gitu kan. Terus Chef Arnold ini kan juga basicnya dia entrepreneur juga Kak. Jadi dibanding 3 chef yang lain, 2 chef lain, Chef Juna, Chef Rana, kan Chef Arnold ini emang di bisnis, which is kayak di bidang aku tuh sering kayak ngepoin bisnisnya, kayak oh ini orang juga chef tapi juga bisnis gitu kan, juga ya makanya paling tertarik ke Chef Arnold. Makanya kayak pas mau ikut Master Chef pun reasonnya ya pengen yang ketemu Chef Arnold gitu loh Kak, sesimpel itu. Terus setelah di Master Chef tuh berubah, jadi sukanya sekarang tuh ada Chef Norman, Chef Theo, itu jadi pas di Master Chef itu kita karantina Kak, kita tuh nggak boleh pegang HP sama sekali. Jadi setiap hari ngapain? Baca buku resep. Jadi hiburan kita di situ tuh ngobrol sama baca buku resep. Bertapa ya. Iya, sejenis itu. Selain syuting cuma karena udah ada HP kan Kak. Nah, dan buku chef yang selalu aku baca pas di karantina tuh itulah ada bukunya Chef Norman, Chef Theo, itu bagusnya. Jadi kayak pas setelah Master Chef tuh berubah lagi nih jadi idolanya. Nah, kalau buat Lebih sekarang banyak lagi masih ya. sih. Jadi selain daripada di karantina, dia juga menambah hazanah perkulinerannya. Bener. Bukan cuma kayak nak melok kompetisinya baik, tapi juga menambah segala macam ilmu masuk ke dalam isi kepala ini ya. Nah Nisa, kita oke boleh Cek Mutia dulu. Saking karena kita sesama betino kan kita hobinya masak juga. Cek Rica juga hobinya masak, betul. Apalagi Cek Mutia juga sebenarnya ada juga tempat warung makannya kan ya. Tapi kalau kita ngomongin sosok Nisa yang Anis ini yang sangat passionate ya menjalani hobinya. Apalah menurut Anis pola yang mestinya nih anak muda punya agar bisa pelan-pelan tuh konsisten dengan apa yang mereka suka, apa yang mereka mau untuk memahami itu sampai bisa di titik menemukan kebahagiaan. Oh iya, ini aku menjalani Nemu ke inilah passion passion aku ya. Coba tolong kasih nih inspirasi untuk kawan-kawan anak muda. Sebenarnya aku nggak tahu ya Kak, ini sebenarnya baik atau buruk. Nah, aku itu kalau misalnya tidak menyukai dan menyukai sesuatu tuh terlihat gitu loh Kak. Kayak mungkin pada saat aku kerja kantoran tuh aku
nggak bisa. Aku Sebentar, bener-bener zodiaknya apa Nisa? bener-bener nggak bisa nian Kak. Kayak kalau aku tuh tidak nyaman melakukan sesuatu tuh mau dipaksakan tuh nolak nian. Nah, that's why Kak aku akhirnya bener-bener cari dan apa sih passion aku, dan menurut aku juga kalau buat anak-anak muda sekarang itu cari passion tuh mungkin mereka bingung ya Kak, kayak apa sih yang aku senengi, apa sih yang aku harus jalani. Kalau aku tuh mungkin explore ya Kak, semakin kita explore tuh semakin kita tahu kita tuh apa. Karena aku kemarin tuh ya aku kerja kantor aku coba nih, aku coba ternyata memang bener-bener gak bisa. Terus kayak sempat nyoba juga pengen jual ini jual itu yang bukan makanan, terus kayak gak jalan. Akhirnya kayaknya memang aku suka makan, jadi aku tuh kayak suka makan, jadi kita tahu ya Kak, kayak oh aku tuh pengennya yang kayak gini rasanya, aku pengennya kayak ini, karena makan kan balik-balik ke selera gitu kan. Akhirnya aku mencoba mencari selera aku sendiri itu akhirnya dengan masak sendiri. Dan mungkin kayak anak-anak muda kalau mau mencari passionnya ya coba kalau maksudnya kalau orang Palembang. Nah, enggak apa-apa kalau nak coba ini dulu, coba itu dulu, explore. Yang penting pada akhirnya di saat sudah nemu nih Kak passionnya apa, jadinya kita jalanin enak. Terus yang pasti juga sepenuh hati ya Kak, karena setiap menjalani itu kan senang gitu kan. Nah, balik lagi setelah kita senang menjalaninya jadinya tekun dengan sendirinya. Betul. Maksudnya bukan dengan paksaan yang karena sudah dari hati. iya, karena kau harus tekun gitu. Itu agak sulit ya Kak. Nah, kalau kita sudah suka sesuatu tuh pada akhirnya berjalan. Intinya adalah start small dan cuboi galo-galo. Kecuali yang negatif pemirsa ya, jangan dicoba-coba di rumah. Tidak boleh ya, jangan dicoba-coba. Nah Nisa, untuk waktu kompetisi di MCI Dewek nih waktu itu, dari pertama kali masuk nian di tes sampai terus sudah masuk ke final ya? Sampai ke ini? Galeri. Sampai galeri ya, oke. Itu menyingkirkan berapa peserta Nisa waktu itu? Kayaknya kalau audisi tuh banyak ya Kak, bisa puluhan ribu ya mungkin ya kalau pas audisi. Jadi dia tuh tahapnya banyak Kak. Audisi tuh kita audisi online dulu. Setelah audisi online tuh yang puluhan ribu, puluhan atau ratusan ribu kita ke city audition. Jadi itu kayak kita masak offline, tapi jurinya tuh masih belum juri yang di TV Kak. Jadi masih kayak juri lokalan mungkin juri lokal lah mungkin. Di 5 kota besar gitu kan, kayak audisi yang lain kan pasti ada tuh audisi kota besar gitu kan. Nah, aku mana dapat di Bandung. Dan turns out di Bandung tuh jujur ternyata cuma aku dewean Kak. Jadi orang yang di sana pun tuh udah ada yang lolos audisi gitu. sana. Jadi Nisa dari Palembang malah kepilih di Bandung. Nah, terus setelah itu pun tuh kita baru audisi on air Kak. Baru audisi on air, abis audisi on air kita masih bootcamp lagi, abis bootcamp baru galeri. Jadi prosesnya sepanjang itu ya, berapa bulan itu Nisa? Kemarin total 2,5 atau 3 bulan. 2,5 bulan, total peserta bisa sampai puluhan ribu ya. Iya, Nisa kemarin sampai babak ke berapa nih di ini? Sampai 19 besar. Oh 19 besar, luar biasa ya. Terakhir tuh yang masuk bootcamp tuh 4, dari audisi itu bootcamp tuh 40, terus ke galeri itu 25 kalau salah. Oke, sampai 25. Bukan lumayan, itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dari puluhan ribu wong nih, Nisa bisa menyingkirkan wong-wong tersebut sampai jadi 19 besar itu udah luar biasa banget. Cek Rica, masuk TV belum tentu, gemeteran nih ngok Cas Juna, macam Arno, nggak jadi masak. Nggak pacak kita nak motong kentang kecil-kecilnya itu kan yang tasnya itu kan. Gemeter duluan ya. Iya asli. Jadi untuk pemirsa sekalian, Pal TV, kita masih banyak nih perbincangan sama Anis, cak mana caranya ngembangin bisnis, ngembangin kepribadian juga, tapi kita break dulu, tetap di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen kedua untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nisa, yaitu seorang entrepreneur dan juga MasterChef Indonesia season 10 kemarin. Ini kita seneng nih aneh, hari ini kita totalnya cewek galau. Para wanita-wanita tangguh ya kan. Biasa kita kan ada ininya dulu, ada bujangnya, ada bapak-bapaknya. Hari ini kita benar-benar fokus untuk membahas dunia perempuan juga, yaitu dunia dapur. Luar biasa. Mbak Nisa, kita nak langsung nanyo-nanyo lagi nih. Abis dari MCI, apakah kemarin langsung, aku nak balik Palembang, nak buka restoran, atau justru kemana-mana dulu baru itu? Kemarin itu abis MasterChef tuh sempat sih Kak, kayak pengen sih di Jakarta gitu kan bareng teman-teman gitu kan. Karena kayak pas karantina tuh
sama temen tuh kan semakan setedoknya nih Kak. Jadi kayak udah ngerasa kenal bertahun-tahun padahal baru kenal gitu kan. Jadi kayak pengen sih di Jakarta aja sama teman-teman. Cuma pada akhirnya kayaknya ngerasa terpanggil harus pulang gitu loh Kak. Karena kan emang di season-season sebelumnya juga ada walaupun jarang sempet lah ada yang dari Palembang gitu kan. Nah tapi aku mikir nih kalau semuanya pada nggak ada yang pulang ke Palembang, terus siapa nih Kak yang menularkan virus-virus ini? Aku tuh pengennya tuh jangan cuma sekedar aku luas ilmu diri sendiri gitu. Aku pengennya tuh di Palembang tuh menginfluence gitu lah ya. di bidang ini karena memang masih jarang ya Kak sebenarnya. Walaupun banyak tapi dibanding industri lainnya tuh yang ingin menjadi chef terutama dan memang bukan karena terpaksa tuh masih jarang Kak kayaknya kan kayak memang dari passionnya nih iya soalnya kan masih ya ada pasti Indonesian parents yang kayak ngapain kerja di dapur ngapain jadi chef gitu padahal kan. katanya kodratnya wanita dapur sumur kasur ya. Betul. Tapi kita pengen jadi chef lah, tidak boleh pula. Serba salah. Pasti banyak kan masih yang Betul, kayak masih gitu ada dan aku memang. tuh pengen pulang ke Palembang itu pengen sih kayak pengennya jangan cuma sesekali aja nih MasterChef tuh dari Palembang. Kalau bisa tiap tahun tuh ada nih Palembang Regenerasi lagi ya. gitu kan. Iya. Nah, sampai sekarang tuh masih itu Kak, masih jarang. Karena masih kayak jarang, orang mikir betul. ngapain gitu kan. Dan kalau kita ngomongin tentang produk-produk yang sudah dibuat Mm-mm. oleh Anis sendiri, salah satu yang paling famous dan sampai sekarang juga masih eksis itu Ado Maju Pajo. Betul. Nah, inspirasi Maju Pajo dewe itu Anis dapatnya dari mana? Jadi Maju Pajo ini tahun ke-6 nih Kak, masuk tahun Wow, ke-6. luar biasa. Tanpa Lalamunan disadari, ya. lumayan ya. Sustainable berarti ya bisnisnya ya. Alhamdulillah. Mm-mm. Jadi kalau Maju Pajo sendiri tuh pada awalnya karena aku kuliah dan sempat kerja di Jakarta Kak. Jadi di Jakarta kan makanan tuh ado galo gitu kan. Nah pada saat pulang ke Palembang ketemu COVID pada saat itu dan pas COVID tuh aku pengen banget Kak kayak makan banoffee gitu, tapi di Palembang pada saat itu belum ada yang jual dan belum ada yang sesuai gitu dengan selera aku tadi kan. Akhirnya coba bikin, terus kayak yang nyobain tuh teman-teman deket aja, teman-teman deket. Terus kayak akhirnya adik aku mulai bawa ke sekolah, temannya nitip, jadi jualan di sekolah gitu loh. Jadi lama-kelamaan alhamdulillah sih Kak mulai buka online gitu kan, mulai bikin Instagram. Nah, alhamdulillah lama-kelamaan nabung jadi toko kecil dulu gitu. Nah ini untuk ya. Maju Pajo ya. Mungkin pemirsa galau-galau di rumah belum tahu Maju Pajo ini resto atau tempat makan yang isinya makanannya apa baik. Sama Nisa ini dewek juga punya CI sapi lemak lah. Nah siapa tahu pemirsa di rumah aku Dio yang CI sapi itu mungkin tidak pernah biasa makan pindang sama brengkes tempoyak kan. Nah nyubo CI sapi. Boleh dijelas ke restonya nih isinya apa baik makanannya. Nah kalau misalnya Maju Pajo sendiri tuh dessert Kak. Jadi pokoknya semua hal yang rasanya manis, terus kayak milkshake, cookies, dessert box, ice cream itu di Maju Pajo. Terus juga tempatnya tuh colorful banget kayak kalau kakak main tuh pink, ungu, nabrak-nabrak lah warnanya. Cak Barbie itu ya kapan lewat di KI situ. Terus kayak foto box, pokoknya hal-hal yang cewek banget tuh memang Maju Pajo gitu. Nah kalau misalnya saya sapi sendiri tuh beda setahun sih umur sama Maju Pajo. Nah, tapi memang sekarang tuh lagi vakum mencoba untuk bangkit lagi sebenarnya karena kita sempat pindah tempat sih Kak problemnya tuh. Nah, kalau saya sapi sendiri sama kayak Maju Pajo kisahnya. Jadi pada saat COVID tuh pengen makan sei tapi di Palembang nggak ada. Betul, jadi susah ya. mencoba develop sendiri, bikin sendiri yang akhirnya orang-orang kan pada saat COVID banyak yang kangen ya Kak makanan yang nggak bisa di reach dari Palembang kan. Betul. Mau berangkat ke luar juga pada saat itu kan nggak bisa kan Kak. Jadi akhirnya banyak teman-teman nyobain, alhamdulillah jadinya online juga, akhirnya buka toko seperti itu sih. Nisa ini ambisius ya ternyata ya. Betul. Bisa kita contoh nih semangatnya. Betul sekali. Nah, kalau kita tadi ngomongin tentang develop ya, bisa develop makanan. Kalau pola yang Nisa laku ke dewe selama menjalani bisnis kuliner ini, R&D yang macam apa yang Nisa lakukan? Kalau aku Kak, sebenarnya kalau aku tuh tiap orang prinsipnya beda-beda. Nah kalau aku tuh aku percaya yang paling penting tuh palet lidah sih pada dasarnya gitu loh. Kayak aku tuh kalau R&D selalu nggak bisa sih Kak, kita memang perlu nih kayak belajar dari online dan jurnal, buku, let's say apalah itu, tapi memang kalau balik-balik pada makanan yang perlu dilatih itu sebenarnya lidahnya kan, paletnya. Jadi kayak harus coba sebanyak mungkin nih Kak.
Jadi bikin perbandingan ya dan selalu Bener, update ya. Selalu update. Jadi kayak misalnya aku R&D mungkin kayak cobain kayak 5 minimal atau lebih dari itu. Kayak keliling cobain. Memang jarang di Palembang. Jadi kayak kalau R&D pasti keluar. Dan selalu dilakukan tiap bulan kah Nisa? Mungkin ya Kak. Kadang juga tuh aku sempet sih kadang ngerasa kayak aku ngerasa palet aku mulai jelek nih. Jadi kayak aku harus berangkat, aku harus nyobain makanan karena mau tekniknya sebagus apa tuh Kak, makanan kalau memang rasanya kurang kan Betul jadi sekali. memang yang harus dilatih tuh palet lidahnya Benar, itu sendiri betul menurut sekali. aku. Kadang jujur kayak kadang ibu-ibu di dapur yang memang nggak sekolah masak pun tapi dia tiap hari masakin keluarganya tuh sometimes masakannya lebih enak kan Kak, Betul. karena kayak mereka punya palet lidah yang bagus, kuat Karena gitu. tiap hari dilatih tiap hari seperti nggak peduli dia motongnya nak sambil dodok, nak sambil berdiri gitu kan. Cuma kalau dia palet lidahnya udah bagus, bentuknya nggak keru-keruan tapi rasanya juga mungkin enak. Betul itu menurut aku sekali. lebih oke gitu sih. Berarti Nisa ini kalau misalnya dia sudah mulai beberapa lama, dia butuh inspirasi baru, dia mengembara pemirsa. Pergi dia keluar Palembang, dicarinya makanan-makanan yang nggak katik di Palembang untuk dihidang ke pemirsa di Majopajo dan juga di CI Sapi tadi ya. Nah Nisa, kita tahu bahwa setelah COVID ini kan ada sempat tren penurunan konsumsi masyarakat. Tentunya pasti akan berlaku juga dan berpengaruh sama penjualan, pasti kan revenue dan sebagainya. Nah untuk Nisa Dewek ini dari sisi Majopajo dan juga CI Sapi Lemala, terasa tidak penurunan konsumsi masyarakat dengan misalnya berkurangnya pembelian dari customer atau justru malah semakin hari, semakin bulan semakin naik penjualan dari dua resto Nisa ini Dewek? Itu PPKM ya Kak ya. Zaman-zaman itu tuh jadi memang Majopajo dan Lemala ini memang lahirnya tuh di masa Covid Kak. Jadi memang lahir di masa itu dan memang pada saat itu fokusnya online. Jujur pada saat itu tuh tidak merasakan itu. Maksudnya kadang aku bilang itu blessing in disguise lah, karena kayak orang-orang tuh kan pada saat PPKM di rumah terus kayak pengen makan terus ya Kak. Betul. Pengen makan terus, nyemil jadi terus bener. ya. Dan pada saat itu kita brand baru yang which is orang tuh masih FOMO banget. Jadi kayak secara online tuh kuat. Justru yang berat itu after Covid Kak. Justru kalau buat aku sendiri. Sempat ya berarti sempat ya. Justru after Covid yang lumayan. Karena apa, after Covid itu semua resto buka, pilihan tuh banyak, terus orang banyak buka toko baru segala macem. Jadi kayak setahun after Covid sih justru yang berat menurut aku. 2022-an berarti ya? 2023. Nah di 2023-2024 baru tuh mulai bangkit. Kayak Balik apa ya yang lagi bisa ya. bikin berbeda, karena after Covid tuh semua orang tiba-tiba kayak latah buka semua Kak. Maksudnya kayak setiap hari kayaknya ada aja restoran baru gitu kan. Nah jadi kita yang harus mikir nih, berarti harus apa gitu kan, gitu biar nggak kalah. Setelah semua fase-fase yang sudah Anis lewati, apakah setelah ini Anis akan coba buka lagi resto baru dengan ide yang baru? Mungkin. Di 2025 tuh banyak sih Kak keinginannya. Cuma dari dulu tuh ada sih harapan yang memang sampai sekarang belum kesampaian, tapi sempat jadi resolusi 2025 aku tuh pengen sih Kak kayak nyiptain, maksudnya karena aku Palembang kan, orang Palembang, terus kayak setiap aku ketemu sama teman-teman aku yang dari MasterChef luar kota selalu nanya di Palembang tuh ada nggak sih oleh-oleh selain pempek dan kerupuk gitu kan. Banyak kan Kak sebenarnya, banyak banget. Nah, cuma memang kayaknya kalau buat nasional tuh orang cuma taunya pempek dan kerupuk gitu kan. Nah, aku tuh resolusi 2025 aku karena emang di bidang F&B, jadi kayak pengen sih menciptakan satu oleh-oleh khas Palembang yang mungkin bisa kita jualnya tuh tahan lama gitu loh Kak. Maksudnya kayak kalau pempek itu kan masih harus proses masak, terus juga memang nggak bisa tahan lama, mau divakum, mau diapain juga kan waktunya mungkin sehari lah paling lama. Nah, pengennya tuh yang memang bisa bertahan lama, bisa dikirim seluas-luasnya gitu loh, tapi khas Palembang gitu pengen. Targetnya berarti skala yang sangat besar ya? Iya Kak, karena mulainya sekarang tuh alhamdulillah nih setelah, maksudnya pengennya tuh udah bukan buat diri sendiri lagi gitu loh Kak. Kayak pengen menginfluence anak-anak Palembang, pengen pengen bawa Palembangnya sudah mulai
lebih luas dikenal kayaknya. lagi ya Dan di buka nasional. peluang Iya. kerja juga untuk Betul, buka Pengen peluang kerja juga. teman-teman di Palembang. Karena semakin banyak yang diinovasi ke pasti butuh pegawai baru lagi juga ya Betul. Nisa ya, Cak itu. Nah Nisa, sepanjang dari Nisa ikut MCI, sepanjang dari punya passion memasak, terus kemudian punya Resto Dewe, tadi sudah 6 apa 7 tahun, sorry? 6. 6 tahun ya, itu pasti kan guncangan, ups and down itu pasti banyak nih. Nah sejauh yang Nisa rasoke, sejauh ini tantangan paling besar ketika menciptakan resto tersebut atau mungkin masuk MCI, yang bikin Nisa mungkin pernah down tapi bangkit lagi tuh apa? Sebenarnya diri sendiri Kak, selalu diri sendiri sih. Oke. Kalau misalnya dari luar itu tuh aku percaya pasti bisa diatasi. Misalnya kalau F&B itu banyak ya Kak. Maksudnya F&B itu tidak bisa kita selesaikan masalahnya. Menurut aku kalau hari ini misalnya bahan bakunya bagus, mungkin pegawai kita ada masalah. Aduh, Mungkin, terus tiap hari iya, pokoknya di saat ya. pegawai sudah bagus kerjanya, terus mungkin bahan bakunya fresh kan kita nggak bisa setiap hari sama gitu. Apalagi kan kayak aku ada buah, ada sayur, ada aja nggak pasti. Cuma yang paling sulit tuh di MasterChef sendiri pun tuh diri sendiri sih Kak, karena mental ya, lebih ke mental. Apalagi pas di MasterChef kayak kataku nggak ada HP, kayak di bisnis tuh kan nggak mungkin selamanya mood kita tuh juga selama 6 tahun tuh stabil. Betul. Jadi memang kalau ditanya down-nya apa di bisnis, ya diri sendiri sih aku sejauh Diri ini sendiri. memang kayak mood. Terus wah Kak, pas di MasterChef tanpa HP tuh itu mental bukan Kena lagi breakdown ya kayaknya. Karena biasa nonton Bingung biasa udah nonton YouTube, biasa nonton Instagram ya. nggak bisa kabar-kabaran juga, kita nggak tahu dunia luar tuh lagi apa sih hari ini Apa gitu dia kan. gosip hari ini ya kan, nggak baca nyingok. Bahkan pas di karantina sempat gempa dan gitu tuh kan nggak ada HP, kita nggak tahu Kak. Jadi Oke. pas gempa tuh kayak tiba-tiba goyang, kita lagi ngobrol tiba-tiba goyang langsung ke bawah karena kita bener-bener nggak tahu Kak. Di dunia ini lagi terjadi apa ya, tahu sih. Benar-benar Seminggu boleh dikungkung sekali ya. sebenarnya. Iya, cuma di dalam satu ya itu. keras lah. Kan. Oke, baiklah. Berarti Oke. Nisa ini pecah ini ya, pecah benar-benar sosok yang inspiratif dan juga wongnya pecah yang sangat teramat filosofis. Karena dia bilang musuh terbesarnya adalah diri dia sendiri. Iya, Ternyata kan benar. kalau ngomongin kan ada ini tantangannya ini, ternyata dia dari dalam diri dia dewek yang disadarinya. Aku yakin Luar sih Kak, biasa. apa itu Humble, bisa dilewatin gitu kan. Oke. Mental. Iya. Penting. Jadi memang cerita dari Nisa ini dewe up and down-nya memang dari nol nian. Walaupun mungkin beberapa wong melihat sosok Nisa entrepreneur dan juga dari keluarga yang background-nya entrepreneur juga, pembisnis juga, tapi memang kita lihat dewe, kita simak dewe, memang Nisa tuh mulainya dari zero, hal-hal from kecil, nothing. betul. Nah, terus kalau dukungan dari keluarga dewe setelah beberapa tahun Nisa up and down membangun bisnis dan develop dirinya sendiri. Nah, apa dukungan terbesar dari keluarga sejauh ini yang menurut Nisa itu sangat penting? Ini juga mungkin bisa dirasakan dan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan di Val TV. Bener Kak, jadi sebenarnya kayak orang tua aku tuh sama sih kayak orang-orang tua Indonesia pada umumnya. Kayak pada saat, makanya pas aku terima kuliah negeri, terus kayak ditawarin kerja di kantoran, kayak orang tua Indonesia tuh pasti yang kayak aku support sebenarnya gitu kan. Tapi pas kita bilang kayaknya aku nggak passion deh, aku mau coba apa, mau coba masak. Orang-orang tuh yang sama aja, orang tuaku juga pada awalnya kayak ngapain, maksudnya masak dijadiin hobi aja gitu, kalaupun bukan menjadi hal yang harus dikejar dan utama gitu kan. Cuma, nah mungkin buat teman-teman juga, kayak aku selalu bilang kalau misalnya kita tuh memang mungkin kadang nggak sejalan ya dengan pikiran orang tua kan. Caranya tuh gimana, buktiin menurut aku. Jadi kayak di saat orang tua tuh melihat kita emang sungguh-sungguh dan apalagi menghasilkan ya Kak, maksudnya pas awal kan mungkin orang tua aku juga skeptis nih, orang sudahlah udah kerja kantoran aja lah gitu kan. Cuma pada saat aku bisnis terus menghasilkan uang yang awalnya cuma open order terus bisa bikin toko sendiri, itu bener-bener orang tua tuh jadinya pasti yakin sendiri nggak sih Kak nih, oh anak aku nih memang menyukai ini dan memang sungguh-sungguh, ya kenapa nggak disupport. Pada akhirnya benar-benar pun digawi ke ya. bener, orang tua aku pun tuh support setelah ada buktinya dulu Kak, bukan kayak dari awal mau ngapain, mau buka apa, enggak kayak gitu, kayak dibuktiin dulu ternyata kayak emang serius, baru akhirnya yang sekolah masak tuh itu akhirnya mamaku yang dorong. Walaupun pada awalnya dia kayak lanjut aja kuliah akuntansi sampai S2 sampai segala macam, terus kayak kebetulan aku sempat masih lanjut juga sih Kak sampai sekarang. Kuliah akuntansi aku masih kuliah dan belum lulus juga. Maksudnya lanjut dari Jadi UI kemarin. sambilan ya. Sambilan, ngurusin. cuma memang karena fokusnya sekarang di kuliner, kayak aku tuh lebih pengen kalaupun sekolah pengennya
mulainya ke yang lain gitu loh, kayak apa Oke. sekolah pastry kayak apa gitu. Oke, semakin Gitu. mengembangkan bakat dan juga kemampuannya Dalam ya. memasak ya. Betul, dan tidak stop di situ baik ternyata nih saya ini. Berarti S2-nya S2 ngambil akuntansi juga. Oke. Tapi agak sulit ya Kak. Oke. Karena udah mulai di otak tuh sudah mulai resep sudah bukan laporan lagi gitu sih. Oke, baiklah. Karena juga di dalam bisnis F&B sendiri itu ndak cukup kalau misalnya kita pacak masak doang. Benar. Karena kan yang namanya F&B itu pasti butuh manajemen dan sebagainya. Iya. Cek Mutia pasti jauh lebih tahu karena beliau juga punya kan pemirsa Mencek Rica di sini newbie ya kan. Dan Nah. kita tahu dewek mak itu repot sekali ngurusi satu. Kita nak jualan gerobakan betu itu manajemennya harus benar. itu, benar. Apalagi kalau misalnya resto ya kan. Aduh, seru nian. Nah, Mm-mm. kalau kita ngomongi tentang memanage bisnis, ini kita terus berkembang pembahasannya. Jadi kawan-kawan sekalian boleh tuh disimak agak. Kalau kita tanya sama Anis, cak mana Nis dari awal membentuk membentuk produk. Contoh misalkan Maju Pajo dan mengembangkan manajemennya dewek, tips-tipsnya untuk kawan-kawan di Pal TV. Sebenarnya kalau aku ya Kak, setiap aku develop satu produk, aku tuh selalu mencocokkan dengan selera aku. Jadi aku cocokin dulu nih dengan selera aku maunya produknya seperti ini, terus setelah produknya jadi tuh pas research kita juga riset Kak, apa sih bedanya yang membedakan produk kita dengan orang lain, yang misalnya kayak pasti yang jual banoffee banyak, yang jual ini itu kayak jual pempek misalnya banyak pasti kan Kak. Nah apa sih yang bikin beda? Nah setelah aku bikin produknya jadi, biasanya aku cari tahu nih apa sih yang kira-kira bisa dibikin beda dari yang toko-toko lain gitu kan. Cari USP-nya lah kan. Terus biasanya kita tuh bakal kelihatan sendiri sih Kak marketnya pada akhirnya gitu kan. Kayak awal-awal tuh pasti kita cari tahu nih, kita kayak misalnya aku endorse nih kan, kayak endorse ke A, B, C, G, D, E, dan gitu kan kelihatan mana yang akan menjadi market kita dan tidak gitu kan. Jadi kalau mencari tahu memasarkan produk setelah develop tuh lebih ke trial sih Kak, pasti kayak lu lempar aja tuh produk seluas-luasnya, kalau bisa ke circle yang berbeda, ke lingkungan yang umurnya macam-macam, beragam, dari yang kecil, remaja misalnya sampai yang tua, yang cewek, cowok, kita coba semua. Pada akhirnya kan kelihat kan Kak, kayak oh scoop yang market aku tuh di sini, nah baru dikuatin. Makanya kayak Maju Pajo pun tuh awalnya cuma dessert manis, yang awalnya aku masih Kak coba buat masukin kopi, terus aku pernah kayak toko aku tuh aku warnain hitam, maksudnya tujuannya biar cowok mau nongkrong gitu kan. Ternyata pada akhirnya tidak bisa dipaksakan, ini Maju Pajo memang cewek banget ya, betul. Akhirnya aku pas toko baru aku pingin semua, aku warna-warnain, dan bener alhamdulillah makin rame karena memang itu marketnya. Jadi jangan dipaksain sih, maksud aku kayak kalau udah kelihatan marketnya ini, udah fokus di scoop itu aja gitu loh. Karena setiap penjualan, setiap produk itu punya memang pangsa pasarnya Bener, dewek mak itu. bener. Kita tidak pacak akan maksud oh aku nak jual ini tapi aku juga nak jual ini untuk uang lain mak itu. Betul. Kalau misalnya memang sudah ada kolamnya, ngapain gitu ngacau di kolam lain, ya kan, kurang lebih. Oke pemirsa, kita caknya nak iklan dulu karena habis ini kita masih nak lanjut lagi ngobrol ya Cek Mutia ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap sama kami hanya di Halo Palembang. Mau kasih banyak pemirsa Pal TV masih sama kami di Halo Palembang. Untuk edisi pagi ini kita ngobrol-ngobrol sama sosok inspiratif anak muda Palembang, Anis MCI 1. 10 ya. 10. Oke, tadi kita tuh terus menjurus obrolannya dan banyak nih informasi-informasi yang berdaging yang dibagi sama Anis. Kali ini setelah kita tanya tentang Cak Mano inspirasi awalnya, terus juga dia memulai bisnisnya Cak Mano, kita nak tahu apa lagi sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan sama Anis yang sekarang lagi digawe. Cak Mano menurut Anis? Mungkin life after MasterChef gitu kan. Apa yang berubah setelah masuk MasterChef itu sendiri ya Kak. Kalau aku kan selama ini tuh mungkin cuma hobi masak tuh kali, Bu juga buat bisnis sendiri gitu kan. Setelah MasterChef tuh karena lebih banyak yang kenal, jadinya tuh sekarang kesibukannya mungkin beberapa hampir setiap bulan sih kita per seminggu mungkin ada cooking demo kan, itu kayak cooking demo misalnya masak apa bersama ibu-ibu gitu kan. Terus juga mulai ngonten-ngonten masak tapi jarang karena mager gitu kan. Nah tapi yang lebih
lagi sering dijalani ini nih jadi konsultan Kak. Oke. Jadi kayak kitchen consultant gitu. Jadi kayak misalnya nih teman aku misalnya mau buka resto, cuma dia nih cuma mengerti bisnis nih, tapi dia tidak mengerti dapur dan resep-resepnya. Nah, aku tuh memberikan jasa. Jadi kayak bikinin resepnya, bikinin layout kitchen itu sendiri, terus juga bantu training 3 bulan awal biasanya gitu, sampai nih bisnis udah bisa running tanpa aku gitu, biasanya seperti itu sih. Oke, nah untuk dari segi bisnis yang Nisa geluti dewek ya, kalau kita kan tadi nanyo tantangan terbesarnya apa? Kalau Nisa bilang bahwa tantangan terbesarnya justru dari diri aku dewek, karena ups and down-nya ada di dalam diri aku dewek, itu kan. Nah kalau untuk pastinya kan kalau namanya warung, resto itu punya customer, ya kan. Nah, customer mungkin yang tidak terlupakan atau pesanan yang tidak terlupakan yang benar-benar terngiang-ngiang sampai sekarang, pengalamannya apa mungkin Nisa di situ, atau mungkin ada pengalaman yang kurang baik atau justru malah dapat pesanan sampai ribuan, itu mungkin boleh diceritakan. Apa ya Kak? Kalau ada mulai lupa sih sebenarnya karena banyak ya. Tapi kalau buat sekarang itu kan aku lagi jual coklat Dubai kan Kak. Jadi kayak karena lagi viral kan kita F&B ini harus ngikutin, kebetulan juga Maju Pajo ini kan memang dessert, jadi kayak kemarin sempat viral milk bun, kita jual milk bun gitu kan. Nah sekarang lagi viral coklat Dubai, kita juga jual coklat Dubai, dan kalau bisa dibilang di luar ekspektasi aku sih Kak, karena ternyata lebih laku lagi di luar Palembang gitu. Jadi kayak ada dari Linggau, dari Muara Enim, Linggau tuh setiap mesen tuh langsung 50 gitu Kak. 50 dan itu jadi tuh uang datang dari mano-mano ya. Iya, karena makanya kayak kataku tadi, mungkin kayak milk bun tuh kan nggak bisa lama ya Kak. Terus kayak coklat ini lumayan bisa lama, mungkin kayak bisa cair, bisa cair dan lain-lain, tapi umurnya tuh lebih panjang gitu, kayak dia nggak bakal basi, dia nggak bakal busuk gitu kan di perjalanan. Mungkin looks-nya aja yang gimana gitu, karena aku tuh makanya jadinya pengen punya makanan yang emang bisa lama Kak, bisa sebulan. Bisa dibawa gitu kemana-mana dan juga uang begitu nyungok makanan tersebut adalah ini adalah makanan Palembang. Betul. Ya kan. Nah Nisa, untuk harga makanan dewek di restonya Nisa ini berapa yang seisapi tadi berapa? Terus kemudian price range-nya di harga berapa? Siapa tahu pemirsa nak nongkrong di tempat Nisa kan? Sebenarnya kalau saya sapi tuh lumayan ya Kak, karena daging. Tapi kalau yang ayam murah sih, 20-an. Kalau yang daging lumayan 30-an. Nah, kalau Maju Pajo sendiri tuh karena tadi Kak awal-awal kan tadi kita coba nih, aku coba mulai jual yang di kelas yang menengah, yang lumayan high gitu, karena memang Maju Pajo ini sekarang itu trennya tuh di anak-anak sekolah Kak. Jadi kayak kalau ke Maju Pajo tuh yang rame tuh kayak jam pulang sekolah, jam 1, jam 2 tuh lebih kayak orang pakai seragam, kayak kadang anak-anak pakai baju marching band gitu-gitu Kak yang datang. Nah jadi makanya harganya juga menyesuaikan. Kalau harga minuman tuh bahkan kita ada yang under 20.000 tuh ada. Di bawah 20.000 pun ada. Ada. Terus kayak dessert kita tuh mungkin di 20. Terus kayak nasi tuh under 30 kok masih gitu. Sorry, di Maju Pajo Dewe ada nasi juga. Sekarang ada, tapi cuma yang simple rice bowl sih Kak, kayak salted eggs, ayam mata yang simple lah. Yang nasi terus di pojoknya ada lauk-lauk itu ya. Iya, yang biasa-biasa aja. Nah, cuma memang kalau buat coklat Dubai mahal ya Kak. Tapi masih lebih murah kok dibandingkan coklat Dubai yang asli atau yang di Jakarta itu ya. Plus just tip kan. Jadi benar. mungkin kalau orang Palembang beli di Maju Pajo aja. Benar. Nah, terus juga kalau kita ngebahas produk yang vakum ya, dan tentunya kalau kita ngomongin lemak lah, pasarnya juga ada. Nah, harapan Nisa Dewe untuk produk-produk yang sebelumnya itu ada dan vakum saat ini, apa tuh rencananya ke depan? Yang pasti pengen rebranding sih Kak. BTW kemarin tuh aku juga sempat ada buka sate asin. Jadi kayak lagi-lagi Kak memenuhi keinginan sendiri. Jadi kayak kalau di Bandung kan sate asin terkenal dan banyak banget ya Kak. Sate asin itu apa? Siapa tuh pemirsa tidak tahu. Iya, jadi sate asin tuh dibilang taichan tuh bukan, tapi sejenis. Cuma dia asin pedes gitu Kak. Banyaknya di Bandung. Di Bandung tuh banyak banget. Cuma di Palembang ini mungkin ada 1-2, cuma memang belum masih jarang, belum sesuai booming dengan ya. palet lidah aku tadi ini kan. Jadi aku sempat jual Kak di tahun lalu, cuma kebetulan sibuk jadi nggak keurus. Nah kayaknya di bulan-bulan ini itu yang terdekat bakal buka lagi. Ya. Oke, inovasi terbaru berarti akan bikin sate asin di CI Sapi Lemak lah atau di Maju Pajo? Di depan Maju Pajo mungkin. Oh, di depan Maju Pajo. Yang terdekat itu sih dalam waktu dekat ini. Karena balik lagi Kak, kayak aku pengen makan itu tapi di Palembang tidak ada
yang bisa memenuhi hasrat itu, jadi aku bikin sendiri. Oh, Oke. baik. Nisa ini berarti sibuk nih aneh, sibuk ngurusi S2, sibuk ngembang ke bisnis kulinernya, Bisnisnya, sibuk pula dia konsultan. jadi konsultan pulo. Nah itu dia. Iya kan luar biasa. Nah, untuk Nisa Dewi pernah ada sih ngerasa kayak aduh capek aku nih. Kan kadang-kadang tuh kan ada masa di mana aduh jenuh Cewek segala ya. macam. Betul cewek, Masih karena kita up juga and down. benar dan juga kita juga dipengaruhi dengan hormon. Pernah ada Nisa ngerasa kayak aduh aku capek atau pengen aku berhenti dulu di satu ini, yang ini aku jalan ke kayak itu. Bener, dan pasti pernah Kak. Tapi kayak aku tuh percaya karena kan sekarang masih muda, belum nikah juga. Maksudnya masih di umur yang ngabisin jatah gagal. Nah that's why kayak aku tuh mungkin orang-orang bingung, ibu udah ini buka toko terus besok tutup, buka toko lagi besok tutup. Dan aku tuh gak masalah sama sekali sih masalah itu, karena aku tuh pengen aku gagal sebanyak-banyaknya, ekspor sebanyak-banyaknya, karena masih kalau sekarang kan gak ada yang dirugikan ya kan Kak, Iya. cuma diri sendiri gitu kan. Makanya pengen ngabisin dulu jatah gagal sepuas-puasnya. Kayak kalau udah belajar ke depannya kan udah tahu nih Kak, sama juga kayak maju-maju tuh aku kan sempat buka banyak cabang gitu kan, harapannya ini sana sini, terus kayak jujur kalau masalah bisnis tidak ada masalah sebenarnya, cuma di sendiri tadi Kak. Jadi kayak benar karena aku sibuk, aku udah bisa nih kontrol. Mungkin manajemennya juga masih belum bisa ya, aku tuh ngelepas ke orang tuh masih yang kayak kurang deh Cak ya kalau nyuruh wong, kurang deh masih nak diri dewek, sedangkan kita tidak bisa membelah diri kan. Jadi akhirnya makanya aku bawa pulang lagi tuh maju aja ke lokasi awal satu, tapi memang lingkarannya aja yang diperluas kayak sosmed, kayak Just Tip tadi Kak, Just Tip di luar Palembang. Jadi ya tanpa aku buka toko di suatu kota pun orang tetap bisa nih dapat produk aku dengan Just Tip tadi, reseller tadi gitu. Oke, Berubahlah alurnya. Berarti kalau misalnya ngerasa overwhelmed, ngerasa ruwet Iya, kayak dicari itu, tak step diselesain. back dan kemudian nyari lagi inspirasi untuk melakukan apa lagi habis ini Mak itu kan. Nah mungkin ini terakhir kali ini saya harapan Nisa untuk Resto Nisa Dewe, terus kemudian mungkin dari Nisa pengen ngasih inspirasi untuk anak-anak muda di Kota muda. Palembang ini, kira-kira yang siapa tuh kepengen jadi pecak Nisa, boleh Nisa langsung deh. Kalau aku sih sebenarnya paling harus sadar dulu sih Kak, passion yang penting tuh. Maksudnya misalnya nih walaupun dunia nih berkata kita harus menjadi apa, balik-balikan yang tahu diri kita kan diri sendiri Kak. Nah pahami dan cari tahu terus kejar sih menurut aku. Misalnya kayak emang udah tahu nih kayak aku kayaknya nyamannya di dapur, ya udah kejar, tapi kejar itu juga semaksimal mungkin gitu loh. Jangan sebatas kayak udah kelar gitu. Maksudnya apalagi nih what's next, kayak aku kan misalnya aku udah sekolah masak, nextnya apa, aku mau master chef, nextnya apa lagi, aku mau ini, nextnya apa lagi. Dan apa ya, mungkin yang penting kita tuh harus tahu diri sendiri dulu sih. Kalau kita udah tahu diri kita seperti apa, kita keinginan kita apa, pada akhirnya menjalaninya tuh ya enak Kak. Jadinya emang sesuai keinginan diri kita, jadi nggak atas paksaan orang lain dan semesta gitu kan. Nah itu sih. Oke, baik. Oke, Memang ya luar biasa ya. Itu tadi pesan-pesan juga sharing dari Anis hari ini untuk kita galau-galau, bukan cuma pemirsa, kita juga sangat terinspirasi. Benar. Sama semangatnya Anis di sini. Nah, kalau menurut Cek Rica Dewe, apa nih yang bisa Cek Rica tangkep dari si sosok Anis ini? Tentu saja yang bisa Cek Rica tangkap adalah semangatnya pemirsa. Semangatnya. Karena ketika dia sudah down, dia masih bangkit lagi. Dan ketika dia tahu ini tidak semua hal bisa dia gawe ke, dia malah mundur. Terus kemudian dia bikin strategi baru. Dan ini benar-benar luar biasa. Karena tidak semua anak-anak yang muda itu terpikir. Dan juga manajemen sistem di dalam isi kepalanya tuh serapi si Nisa ini Dewe. Nah, itu ya. jadi pesan dari pesanan dari kami berdua. Pesan moral ya. Pesan moral untuk adik-adik di PAL TV hari ini. Dan seneng nian hari ini kita bisa dapat banyak informasi dan pelajaran dari Anis. Dan tentunya mau kasih banyak pemirsa PAL TV sudah sama-sama kami Iya, berdua betul. di 1 jam terakhir. Tetap saksi ke program-program menarik di PAL TV, khususnya di program Halo Palembang setiap jam 9 sampai jam 10 pagi. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata, kami minta maaf kalau misalnya ada salah-salah. Aku bicara Rica Aziz. Dan aku Cek Mutia pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal lima-limasnya, terkenal dengan songketnya, Pulau Kamaro yang tenang,
kota